I love you, Diane Jardine. Being listing with someone else. Kamerun, bocah ganteng yang baru masuk kuliah ini seringkali ngintipin tetangganya yang super duper bohai, tentunya dengan boba kembar yang menggoda selera kaum pria. Tanpa ia ketahui, tetangganya itu nyatanya adalah seorang vampir yang usianya 247 tahun. Di awal scene, kita diperlihatkan Kamerun yang lagi mimpi basah dengan cewek idaman dan teman SMA-nya dulu yaitu Diani. Dia pun merasa kecewa karena aktivitas Ajul Gedang itu hanyalah mimpi belaka. Kamerun ini diketahui sedang bekerja paruh waktu di sebuah toko es krim pusat kota untuk mengisi waktu libur kuliahnya selama 1 bulan ke depan. You're late. 10 minutes early. Kebetulan, hari itu terlambat ke tempat kerja yang membuat Lenny alias sang bos marah. Lenny lalu memintanya untuk lembur malam ini, namun dia menolak dengan alasan akan kencan dengan gebetannya, yaitu Diani. Lenny yang gak percaya akhirnya meminta dikirimkan foto sebagai bukti. There is no way that you have a date with Diane Jardine. How do you know her? Agar tidak disebut pembohong, Kamerun datang ke rumah Diani dan secara diam-diam memfotonya yang sedang moyan di halaman rumahnya. Namun tanpa diduga, Chad dan Jason yang merupakan bad boy tukang bully itu memergokinya dan kemudian melempar HP Kamerun. Diane? No, I wasn't. Diani yang mendengar keributan itu langsung menghampiri mereka. Di sana, Chad mengatakan jika Kamerun memfotonya secara diam-diam untuk dijadikan bahan ngulek terongnya nanti malam. Namun Kamerun membantah dan ketika ingin membuktikan, HP-nya terlindas mobil hingga remuk dan tak bisa digunakan lagi. Di malam hari setelah sampai rumah, Kamerun mengintip pemandangan muantap dan menyegarkan mata dari seorang jendela kamarnya, yaitu tetangga barunya dengan boba, super, dan body meliuk-liuknya yang sedang berganti pakaian. Tapi aksinya ketahuan oleh si tetangga yang bernama Victoria, sehingga dirinya panik dan langsung turun untuk makan malam bersama orang tuanya. Beberapa saat kemudian, bel berbunyi. Dengan perasaan cemas dan takut dilabrak setelah kejadian barusan, Kamerun dengan perlahan mendekati pintu dan ternyata Dianilah sang tamu dan seketika itu mengajaknya keluar makan malam di sebuah kafe pinggiran kota. Nyatanya, meskipun menyukainya dari dulu, Kamerun belum pernah menyatakan perasaannya itu sehingga Diani hanya menganggapnya sebagai teman saja. Is your phone totally broken? Beberapa saat kemudian, teman SMA keduanya yang bernama Martin muncul dan Diani meminta agar Kamerun tidak memanggil Martin. Baik Diani dan Martin keduanya tampak canggung saat bertemu sehingga Martin langsung buru-buru pergi dari sana. Kamerun yang bingung menanyakan kenapa, namun Diani masih belum mau menceritakannya. Setelah mengantar pulang Kamerun, Diani akhirnya menjelaskan masalahnya dengan Martin yang terjadi saat mereka masih di SMA, di mana saat itu Diani mengajak Martin berkencan. Martin setuju, namun tanpa diduga dia tak kunjung datang dan sampai sekarang tidak menjelaskan alasannya kepada Diani. Are you telling me this? Because when I went to pick him up, he wasn't there. I text the night before prom telling him I pick him up at 7 and we'd go to dinner. Di sela perbincangan itu, Kamerun melihat Victoria yang tengah menatapnya dengan tajam, sehingga Kamerun takut dan langsung masuk ke rumah. Di kamarnya yang terletak di lantai atas, dia kembali melihat Victoria yang sedang menatap ke arahnya. Saat sedang kebingungan, Kamerun dikejutkan dengan suara wanita dari belakangnya yang ternyata itu adalah si Victoria yang ujuk-ujuk berpindah ke kamarnya. We need to talk. Dia lalu memarahi Kamerun yang telah berani mengintip bobanya. Sembari ketakutan, Kamerun langsung meminta maaf dan bilang jika ia berjanji takkan mengulanginya lagi. Meski sudah mengaku salah, Victoria tetap tidak mau pergi dan memaksanya untuk mengantarnya ke sebuah tempat sebagai hukuman. Dengan terpaksa, Kamerun menyetujuinya karena takut kenakalannya dilaporkan kepada orang tua Kamerun. I need a ride. Help me out and we're even. So you're gonna tell me where we're going, or? Hingga mereka sampai di sebuah pabrik. Victoria menyita kunci mobil agar Kamerun tidak pulang duluan, lalu pergi ke sebuah gedung besar. Kamerun kepikiran, apa mungkin si Victoria ini open jasa
perengangkangan di aplikasi micet. Namun, tak beberapa lama kemudian dia ketakutan saat pria asing tidak muncul dengan luka di sekujur badannya sembari berteriak minta tolong. Victoria lalu muncul dalam bentuk vampir dan langsung menghisap darahnya sampai mati. Dalam perjalanan ke rumah, Cameron menggigil ketakutan dengan apa yang baru saja dia lihat. Namun Victoria hanya tersenyum sambil mengancam akan melakukan hal yang sama jika Cameron tidak menuruti perkataannya. You seem stressed out. Yeah, I'm stressed out. Thank you for helping me tonight. Keesokan harinya, di tempat kerja, Cameron didatangi Martin yang meminta bantuannya agar bisa dekat kembali dengan Diani. Dia juga menjelaskan alasannya yang dulu tak datang saat diajak kencan oleh Diani, yang ternyata dia terlalu malu dan gak pede buat kencan sama Diani yang merupakan kembang kelas pada masanya. And her body make me stupid. Pada malam harinya, Cameron mengantar Victoria lagi ke sebuah tempat di mana tak berapa lama seseorang terjatuh dari lantai atas gedung yang sangat tinggi dan menyebabkan kaca mobilnya kembali terkena noda. Sesampainya di rumah dan lagi enak-enaknya rebahan, Cameron dikejutkan dengan kemunculan Victoria secara tiba-tiba di sampingnya dan berkata ingin menjelaskan sesuatu. How old are you now? 200 Victoria mengatakan kalau dirinya merupakan seorang vampir berumur 247 tahun dan sekelompok vampir lain membunuh kekasihnya pada tahun 1980 karena menolak masuk ke geng vampir tersebut. The man I loved and was loyal to was killed in 8. Karena kematian kekasihnya itu, Victoria memutuskan memburu semua anggota dari kelompok itu sebagai bentuk pembalasan. Setelah mendengar kalau dua korban kemarin bukan manusia, Cameron tersenyum bahagia sekaligus lega karena tidak ada manusia yang menjadi korban. Hari demi hari dijalani Cameron dengan mengantar Victoria sesuai permintaan. Hingga dia menanyakan berapa vampir lagi yang harus dieksekusi dan Victoria menjawab kalau sisanya tinggal 2 dan yang terakhir adalah pelaku utama pembunuh kekasihnya. Wait, how many are there? Just one more tonight and one more. Setelah sampai TKP, Cameron dengan polontongnya memutuskan ikut masuk ke mobil bergaya layaknya agen FBI yang membuat Victoria jengkel. Setelah target ditemukan, Victoria segera beraksi. Namun targetnya yang merupakan kakek legend itu rupanya telah bersiap dengan pistolnya. Akan tetapi, peluru-peluru sang kakek tak mempan dan pada akhirnya dia pun pindah alam. Sesuai janjinya, selepas kerja Cameron menemani Martin dan Diani berkencan. Di situ Cameron berperan sebagai orang ketiga, alias penyambung lidah dan membuat suasana menjadi tidak canggung di antara keduanya. Tak lama kemudian, Victoria yang muncul dan mengajak Cameron pergi untuk jalan-jalan. Diane has this photographic memory, so she doesn't even have to study. We're leaving. Now. Victoria lalu bertanya mengenai gadis yang tadi pergi ke toilet dan Cameron langsung jujur kalau Diani adalah gadis incarannya semenjak SMA. Saat dia ditanya mengapa mau membantu Martin, Cameron menjawab dengan percaya diri kalau Diana pasti akan menolak dan tidak mau menerima Martin kembali. How do you know her? I've been in love with Diane since freshman year. Setelah berkeliling seharian, Cameron berhenti untuk menunjukkan tempat kerjanya dan kebetulan mendapati 2 orang yang selalu membulinya. Victoria pun berniat agar 2 pemuda tersebut tidak lagi membuli Cameron dengan cara turun dan mengaku pada mereka kalau dirinya adalah pacarnya. Hal itu nyatanya malah membuat Chad dan Jason panas. Victoria lalu meminta mereka untuk gelut saja agar masalah selesai hari itu juga. Walau awalnya Cameron jatuh beberapa kali akibat pukulan di muka, akhirnya dia menang manakala Victoria memberikan saran sesuai pengalamannya selama hidup sebagai vampir dengan menyuruh Cameron menghantam rusuk Chad berkali-kali. I didn't say anything. Karena kemenangan tersebut, Victoria meminta kedua pemuda itu untuk tidak lagi membuli Cameron dan mereka pun setuju. Dalam perjalanan pulang, Cameron merasakan sakit di tangan dan tubuhnya. Victoria kemudian memberikan cairan yang diambil dari kalung yang berkhasiat menyembuhkan segala jenis luka. Namun, sesudah minum, Cameron panik saat diberitahu kalau cairan itu adalah darah Victoria dan mengira akan menjadi seorang vampir. Victoria lalu menjelaskan jika hal itu takkan terjadi karena setelah tubuhnya pulih dengan cepat, cairan penyembuh tersebut hanya memiliki efek samping yaitu membuat rudal balastik Cameron berdiri tegak
dan keras bagaikan besi selama semalaman. Relax. It'll just make you heal faster, that's all. We should go do something. Alhasil, saat di kamar, dia mencoba mengeluarkannya sambil membayangkan Diani, tapi tiba-tiba Victoria muncul di sampingnya dan berbisik kalau dirinya bersedia menjadi gawang yang siap dihantam rudal balastiknya. Maybe she needs to see another side. Kamerun jelas headrot dan mau banget dong. Sayangnya, saat hendak ajul gedang, sang ayah ujug-ujug masuk ke kamar dan situasi pun seketika jadi awkward. 1926. The date tonight had to go horrible. So maybe tomorrow. Keesokan harinya, terlihat Victoria menemui Diani yang sedang bekerja di sebuah toko baju dengan berpura-pura sebagai pembeli. Saat jam istirahat, Kamerun curhat dengan Lisa yang merupakan teman kerjanya mengenai perjodohan Martin dengan Diani dan berpikir kalau dirinya sudah terlalu jauh untuk membuat orang lain bahagia, sementara lupa dengan kebahagiaan dirinya sendiri. There's some very first world problems. Mendengar hal itu, Lisa mengajaknya nonton konser kangen band nanti malam untuk melepas kepenatan yang langsung disetujui oleh Kamerun. Malamnya, setelah dia siap menemui Lisa, Kamerun merasa aneh saat mobil Diani nangkring di depan rumah Victoria, sehingga dia penasaran. Saat mengintip dari jendela, dia menyaksikan kalau Diani sudah akrab dengan Victoria dan bahkan mereka berdua pun saling adu kacang dan perang boba di kamar Victoria. Karena kejadian mengejutkan tersebut, Kamerun sampai lupa dengan janjinya pada Lisa yang membuat Lisa sangat kecewa. Di pagi harinya, setelah Diani pulang, Victoria mengejeknya dan merasa bahagia karena rencananya membuat Kamerun cemburu berhasil. Tanpa diduga, Kamerun melawan dengan tidak mau mengantarnya lagi yang membuat Victoria marah dan mengancam akan menghabisi Kamerun jika tidak mengantarnya. Don't try me, Cameron. Merasa khawatir akan keselamatan Diani, Kamerun memutuskan untuk membantu dan mempercepat hubungan antara Diani dan Martin supaya Diani tak menjalin hubungan lagi dengan terhindar dari Victoria. What she likes to talk about. So if we work together as a team. Dia kemudian menyuruh Martin untuk berkencan lagi dengan Diani tanpa dirinya. Namun kali ini dia akan mengarahkan dan menjadi panduannya dalam berkata-kata lewat earphone HP. I'm gonna set you up with a date. See you. Say it. It's a nice night. Nyatanya, rencana tersebut berhasil dan Diani akhirnya luluh pada Martin karena perkataan yang romantis dan kemudian Martin membawanya ke taman kota untuk prosesi belah duren dalam mobil. Tanpa diduga, Diani berbisik ke arah earphone Martin dan berkata kalau Martin sudah dia dapatkan sambil membuang earphone tersebut. Martin, stop it. I've got it from here, Cameron. Cameron pun dibuat syok untuk sekian kalinya setelah mengetahui jika ternyata Diani tidak berniat mengunboxingnya, melainkan menggigit lehernya yang menunjukkan kalau Diani selama ini adalah vampir sambil menatap ke arah Cameron. Cameron lari pontang-panting dan kabur ke tempat kerja. Lalu Diani menemuinya dan menunjukkan kalau Martin rupanya masih hidup, sambil memberikan alasannya menggigit karena Martin sangat menginginkan kekuatan besar yang tak lain adalah rasa percaya diri. He's gonna have a real shot at going pro. Martin, and it was my fault, and you. Martin's fine. Dia pun dengan ikhlas menularkan kemampuan vampirnya agar Martin lebih percaya diri dalam bergaul. Cameron sangat kecewa karena selama ini Diani tidak bercerita siapa dirinya, membuat Diani meminta maaf dan beralasan kalau dia takut Cameron pergi menjauh saat tahu dirinya adalah vampir. Because I love you. Dia lalu menjelaskan jika pria yang menjadi kekasihnya menua dan mati sehingga dirinya tak mau hal itu terjadi pada Cameron. Tanpa mereka ketahui, rupanya Lenny mendengarkan pembicaraan keduanya dari kejauhan. Setelah sampai rumah, Victoria muncul dan mengatakan hal yang mengejutkan kalau ternyata Diani adalah buronan vampirnya yang terakhir, yang dengan kata lain, dia adalah pelaku utama pembunuh kekasihnya. Won't let you hurt her. Because she gave you a kiss? Karena kedekatan Diani dengan Cameron itulah, Victoria sengaja mendekatinya agar Diani terpancing, sehingga mudah dieksekusi. Dan benar saja, dengan kemampuan vampirnya, dia datang setelah merasakan kalau Cameron dalam keadaan bahaya. Find out if Diane really loves you. I know who you are. Baku hantam di antara kedua lady vampir pun terjadi.
Victory dengan membabi buta menyerang Diani sekuat tenaga sebagai bentuk pembalasan dendam terhadap kekasihnya yang telah ia bunuh. You took the man I love. Namun saat Victoria terpojok, Diani menceritakan kejadian sebenarnya kalau pembunuh kekasihnya bukanlah dirinya. Bahkan sebaliknya, Diani berniat untuk menolong kekasih Victoria saat sekarat sehingga dirinya harus dibuang oleh kelompoknya. Mendengar semua cerita itu, Victoria pun percaya, lalu minta maaf dan berencana membentuk kelompok sendiri bersama Diani. All about you and your clan. Sorry. There's no way that I could have known. Kini tiba saatnya bagi mereka untuk pergi meninggalkan kota, termasuk juga meninggalkan Kamerun selamanya. Diani menciumnya untuk terakhir kali dan mengucapkan selamat tinggal. Namun sebelum mereka berangkat, Lenny yang kini juga merupakan vampir bersikeras dan ikut bersama mereka. Dia juga menyerahkan usaha ekstrimnya untuk dikelola dengan baik oleh Kamerun dan Lisa sebagai hadiah. Better than ever, actually. Keesokan paginya, Kamerun menemui Lisa untuk meminta maaf atas semua kesalahannya dan menceritakan kejadian yang dilaluinya dalam 1 bulan. Ya, meskipun Lisa bodoh amat dan gak percaya dengan cerita vampirnya. And if I don't like your story, I never want to see you again. Akan tetapi, pada akhirnya Lisa memaafkan Kamerun dan mereka pun berbaikan bahkan menjalin hubungan asmara berdua di toko es krim itu. Dan film pun tamat. Oke, sekian dulu alur cerita film The Vampire Next Door. Semoga kalian semua terhibur. Bang Dixon pamit dan adios.